Hai bosku, berjumpa lagi dengan saya Heri. Kali ini kita akan membahas tentang sesuai request dari subscriber kita yang berkomentar. Gimana sih bang cara menaikkan berat badan dan apa yang harus kita konsumsi dari suplemen, dari makannya, dan pola latihannya. Oke, kita akan membahas ini semua dengan singkat aja ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau ke pokok topiknya. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen untuk channel kita. Dan saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video kita, yang memberi komentar dan like untuk channel kita ya. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Gimana sih untuk cara untuk menaikkan berat badan? Yang pertama kita bahas itu adalah untuk asupannya yang harus kita konsumsi seperti pola makan kita, suplemen kita. Jadi kita di sini ambil satu produk itu NMES, oke? Jadi kalau bagi teman-teman yang badannya mohon maaf sebelumnya yang kurus atau kategori yang kurang ideal, yang pasnya untuk mengkonsumsi suplemen itu MES. Jadi kenapa kita sarankan bagi teman-teman yang ingin menaikkan berat badan mengkonsumsi susu gainer MES? Kenapa? Karena kita membutuhkan kalori yang tinggi. Jadi kita itu perbandingannya dari berat badan kita 2:1. Jadi kalau 1:2. Jadi kalau berat badan kita misalnya contohnya 50 kilo, berarti kita membutuhkan protein itu kurang lebih 100 gram protein ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengkonsumsi ya terserah lah mau pilih susu seperti apa mereknya. Kita hanya menunjukkan aja sih untuk teman-teman yang ingin merekom suplemennya yang pasnya itu adalah gainer MES. Nah, tergantung merek sih mau yang pilih yang mana. Tapi kalau saya sih secara pribadi saya selalu lihat yang seperti ini, yang ada logonya. Misalnya seperti ini kalorinya 1300, proteinnya 55 gram. Jadi karbohidratnya ada 250 gram dan BCAA di sini ada 32 gram plus glutamin. Jadi di situ aja sih cara untuk pemilihan suplemennya. Kalau memang ada di atas itu ya terserah teman-teman mau pilih suplemen itu merek apa. Jadi intinya kalau untuk cara konsumsinya itu kalau saya secara pribadi itu saya 3 kali sehari sih. Bangun pagi ya sarapan dulu yang pastinya. Karena saya kalau nggak sarapan dulu perut ini terasa gembung karena susu ini kan ada kandungan gulanya juga, karbonya kan. Jadi kalau kita minum pada saat saya minum pada saat perut kosong saya terasa gembung. Jadi saya selalu utamakan itu sarapan dulu baru konsumsi susu MES proteinnya. Jadi dan next yang keduanya saya mengkonsumsinya sebelum latihan sih. Sebelum latihan kenapa? Karena kita di situ membutuhkan power saat mau berlatihan. Usahakan mengkonsumsinya sebelum 1 jam sebelum berolahraga minimal atau 30 menit sebelum olahraga. Dan next selanjutnya saya mengkonsumsinya setelah selesai latihan. Saya sering latihan tuh malam sih. Jadi sekaligus untuk perbaikan jaringan otot kita selesai latihan kan. Asupan itu paling penting, sangat penting untuk selesai kita berolahraga. Kenapa? Karena kita sudah menguras energi, terbakarnya kalori. Jadi mengisi kembali kebutuhan pada tubuh kita seperti itu protein, kalori, dan untuk perbaikannya seperti BCAA yang terkandung dalam susunya. Oke, tapi ya tergantung teman-teman sih kalau untuk cara konsumsinya. Yang pastinya kalau yang paling pentingnya sih itu pagi sama selesai olahraga kalau saya sih. Tapi kalau 3 itu anggap aja plus. Jadi teman-teman kalau ingin badannya lebih cepat naik untuk masanya ya tergantung teman-teman sih mau 2 sekop paginya, siangnya 2 sekop, siang selesainya 2 sekop, no problem. Itu kalau saya secara pribadi nggak ada halangan, nggak ada timbang-timbang. Dari pola makan kita nggak ada timbang-timbang sih, kita jujur aja. Dan kalau untuk kita next ya, kalau untuk makan, kalau yang kurus itu hajar aja lah.
Maksudnya ya mau makannya 3 kali sehari, 4 kali, 5 kali, no problem. Karena saya dulu dasarnya itu saya kurus. Berat saya dulu di tahun 2014 itu beratnya 52 kilo. Cuman sayangnya fotonya nggak sempat kita update sih, nggak sempat kita simpan. Dan sekarang alhamdulillah berat saya sudah mencapai 76 kg. Wah, lumayan lah, perjuangan yang sangat melelahkan. Jadi dulu kita punya pengalaman sedikit sih. Jadi teman-teman sekarang ini sudah saya bilang termasuk enak lah. Kita bisa nonton di YouTube untuk cari tahu informasi gimana cara main ini kan. Kalau kita dulu sebenarnya kayak saya aja sih yang kurang paham atau saya belum punya handphone di tahun itu mungkin ya. Karena pun saya selalu nge-gym itu di tempat di tempat gymnya. Saya nggak ada malu-malu untuk bertanya ke senior. Tapi pada saat itu saya di prank sama senior saya. Di pranknya seperti apa? Dari konsumsi makanan sih. Karena kita kan selalu lihat tuh mereka kalau selesai nge-gym mereka tuh langsung makan. Mereka tuh memang spesial bawa bontot itu ke gym, selesai gym tuh kita perhatikan mereka makan. Jadi kita tanya sih sama mereka, apa aja sih bang yang dikonsumsi bang kalau untuk makanannya yang alaminya seperti itulah kita bilang dulu ya. Jadi gini, kita di pranknya seperti ini sih. Lu kalau mau main dada, lu beli dada ayam katanya gitu kan. Ya kita namanya junior, pengalaman di dunia gym itu memang sedikit. Jadi kita ikutin aja gitu kan. Jadi kalau kita main sayap bang, ya lu beli aja sayap ayam gitu loh. Oh gitu ya bang. Dan kita begonya mengiyakan gitu loh kan. Ya namanya kita nggak tahu. Terus berapa hari kemudian ya kita ke pasar lah dengan PD-nya kan untuk membeli yang si dada ayam tadi sama si sayapnya. Tapi kita pada saat itu besoknya kita mau main dada nih. Jadi saya ke pasar nih kan. Jadi saya ke tukang ayam itu saya beli bang, saya beli dadanya 2. Oh gitu ya. Kok dadanya aja bang, kalau nggak satu ekor enggak bang? Saya untuk konsumsi dadanya aja gitu. Hari ini saya mau mendadak. Oh bang anak gym ya. Mereka ya nggak ngerti apa-apa kan, jadi ya dikasih aja sama kita sih. Next berikutnya, hari berikutnya kita mau main sayap nih. Bang beli sayapnya. Loh, kok sayapnya mas? Mam dadanya. Iya, hari ini saya mau nge-gym juga. Hari ini saya mau latihan sayap. Mungkin pengalaman itu yang membuat saya, aduh, memang ilmu itu memang mahal ya gitu. Tapi sekarang ini kan no problem sih. Kita udah teman-teman yang senior-senior udah terbuka di YouTube, di media-media apapun udah nggak ada yang namanya apa sih. Sebenarnya mereka tuh ngeprank aja sih, bukan pelit ilmu. Nyatanya saya dari berat 52 sampai sekarang 76 itu ya dari mereka sih untuk pembelajarannya. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan kita kali ini yang terutama itu sih asupan kita sih ya, dari konsumsi suplemen kita, pola makan kita, dan yang kedua itu menurut saya yang tak kalah pentingnya istirahat. Kenapa? Istirahat itu sangat penting untuk mengistirahatkan, merehatkan otot-otot kita yang sudah kita fresh keras. Dan selanjutnya ya latihan sih. Kalau latihan itu ya tetap semangat lah. Usahakan partner seperti video-video sebelumnya yang saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman jangan takut-takut lah kalau untuk konsumsi suplemen untuk menaikkan berat badan. Karena menurut saya sih paling gampang, menurut saya sih, mungkin karena saya dasarnya kurus, menurut saya paling gampang itu menaikkan berat badan daripada menurunkan. Karena menaikkan itu kita tinggal ngegas saja, makan bebas, suplemen terserah kita. Tapi jangan lupa dengan suplemen yang namanya MES ya. Saya tidak menunjukkan produk ini, cuman MES gainer aja lah. Tergantung teman-teman mau pakai yang merek apa, yang ini, yang A, yang B, yang C, terserah, no problem, nggak ada larangan. Tergantung teman-teman memilih yang bijak suplemen menurut teman-teman. Karena kita sih jujur aja, suplemen itu kadang ada cocok-cocokan, ada yang alergi, jerawatan, terus ada yang nggak tahan ke perut, terlalu manis gitu. Jadi ya bebas sih menurut teman-teman, yang pas yang nyaman hajar aja. Terus makan banyak aja, jangan takut-takut. Apa hobinya, mau makan burger, terserah. Karena kita butuh kalori yang tinggi. Oke? Dan selanjutnya latihan sih, latihan kalau bisa sekeras-kerasnya lah. Maksudnya ya tetap terkontrol sih.
Kan sudah banyak kan banyak tuh yang di gym kan senior-seniornya, ditanya aja konsultasi bagaimana bang. Kalau kita sih hanya informasi aja sih, yang lebih terujinya itu di lapangan sih. Oke. Cukup sekian untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang tidak seberapa ya. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dan jaga jarak ya apabila kita keluar. Oke, salam dari Heri, salam sehat.